menyampaikan aspirasi dari sebagian besar masyarakat dan juga tadi aspirasi dan masukan dari anggota DPR dalam sidang paripurna DPR tentang rencana kenaikan tarif PPN 12% yang menurut undang-undang akan diberlakukan pada bulan Januari tahun 2025. Nah, oleh karena itu tadi kami telah banyak berdialog dan berdiskusi dengan Bapak Presiden dan sebagai pimpinan komisi yang membawahi bidang keuangan, Pak Misge Bakun sebagai Ketua Komisi 11 akan menyampaikan beberapa hal dari hasil berdiskusi dengan Pak Presiden. Saya persilakan. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku, sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Dan ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak dikenakan PPN. Itu yang bisa kami sampaikan dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden juga berusaha menertibkan banyak urusan yang berkaitan dengan hal-hal ilegal, sehingga akan menambah penerimaan negara yang selama ini tidak terdeteksi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi itu tadi yang disampaikan ada 3 poin. Yang pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi secara selektif. Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan dan lain-lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diberlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%. Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Pak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji. Mungkin dalam 1 jam ini Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan. Demikian, terima kasih. Yang Pak, saya Emir Pak dari CNBC Indonesia. Sebelumnya juga kan ada wacana untuk pemberian insentif bagi Pak, dan PPN yang dikenakan barang mewah ini itu maksudnya itu PPN BM berarti ya Pak ya? Terima kasih Pak. Langsung saja, sebagaimana tadi sudah disampaikan, beberapa hal yang tadi menjadi pertanyaan itu sedang dikaji oleh pemerintah. Yang pasti hari ini sebuah proses yang menurut kami ini budaya yang baru yang dibangun oleh Presiden bersama dengan teman-teman dari DPR, bahwa apapun masukan dari masyarakat, terutama masukan dari DPR untuk secepatnya
yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspon dengan cepat, sehingga hari ini Presiden bersama-sama dengan pimpinan di DPR mendiskusikan mengenai hal ini. Saya kira begitu. Yang dimaksud dengan itu memang selektif. Selektif kepada barang yang selama ini sudah kena PPNBM, hanya mereka lah yang dikenakan kenaikan 12%. Jadi begitu. PPNBM-nya mereka tetap, tapi terhadap siapa dikenakan PPN 12% itu ya barang-barang yang masuk kategori mewah, baik itu impor maupun dalam negeri, yang selama ini sudah dikenakan PPNBM. Jadi masyarakat kelas atas lah yang akan mempunyai kemampuan membeli barang mewah, itu yang dikenakan. Ya kira-kira seperti itu. Mobil yang masuk kategori, yang sudah masuk kategori barang mewah. Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah. Yang semuanya serba mewah. Yang semuanya serba mewah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.